Aku sudah 3 hari tidak makan. Chen Lang, Chen Lang. Chen Lang, aku datang untuk menikahimu. Aku mendengarkanmu. Jual semua anak-anak itu, sekarang tidak ada yang menghalangi kita. Kita akan menikah sekarang. Perempuan gila dari mana ini? Kotorin baju baruku. Chen Lang, kenapa kamu? Chen Lang, bukankah kamu pernah bilang? Asalkan aku jual anak-anak itu, tidak ada halangan lagi. Kamu akan datang dengan kado megah untuk menikahiku, Chen Lang. Chen Lang. Ini bukan selir yang diusir dari keluarga Han? Katanya, anak sulungnya memotong dagingnya untuk dibuat sup. Chen Lang. Mati kesakitan, sepasang anaknya yang tersisa juga dijualnya. Di zaman sekarang, kalau sudah dibeli oleh tengkulak, mana mungkin masih hidup? Di tahun seperti ini, mungkin dia mencari pelindung untuk dirinya sendiri. Hei, bawa sampah ini. Buang dia keluar. Chen Lang, Jianggang Kotori Tempaku bagi-bagi puber. Chen Lang. Chen Lang, kenapa kamu? Chen Lang, Chen Lang. Sangga kejam. Chen Lang. Kenapa? Kamu bilang akan melindungiku? Kenapa? Dulu, kamu lebih memilih jadi selir keluarga Han daripada jadi istriku. Jujur saja, aku ingin melihatmu hancur. Aku ingin melihatmu seperti anjing liar, mati mengenaskan di pinggir jalan sendirian. Seperti ini, baru puas hati. Daging, aku mau daging. Jangan rebut milikku, aku mau tangan itu. Bahkan mayat utuh pun tidak kau tinggalkan untukku. Bibi. Pergi, Samuel pergi. Siapa yang berani menyentuh bibiku hari ini? Aku akan melawan sampai mati. Bocah kecil, pergi. Kalau tidak pergi, aku pukul kamu. Si Cheng, cepat pergi. Si Cheng, aku bukan ibumu, tidak layak. Bibi. Aku berjanji pada kakak untuk merawatmu. Si Cheng, cepat pergi, Si Cheng. Aku akan membawamu pulang. Pulang. Bangsat. Aku akan memburumu sampai mati. Bibi. Bibi, kamu sudah bangun. Bibi. Bibi, kamu sudah bangun. Bibi. Si Cheng. Bibi minta maaf padamu. Asalnya tidak. Omong kosong Chen Xiangdong. Mengira menjual kalian ke keluarga kaya adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Bibi. Kamu kenapa? Aku ini. Mati. Atau hidup? Bibi. Kamu pingsan karena kelaparan, tidak mati. Jangan menakut-nakutiku seperti ini. Pingsan karena kelaparan? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini Ziwan? Ziwan juga masih hidup? Ini saat kita baru diusir dari keluarga Han, membawa anak-anak pulang ke kampung halaman. Ziwan memotong dagingnya untuk membuat kusuk. Akhirnya meninggal karena demam tinggi. Aku ini. Aku terlahir kembali. Aku terlahir kembali. Anak-anakku. Ibyo. Ibu, kamu sudah bangun. Siakerlah. Xiao Xia. Menantuku yang malang, di kehidupan sebelumnya direbut oleh keluarga Wang yang bangsat itu. Untuk melunasi hutang. Dia menolak sampai mati, akhirnya membenturkan kepalanya hingga tewas bersama janinnya. Euro akhirnya juga kujual. Ibu sakit?
Ibu. Mulai sekarang, kalian akan hidup mewah. Berani menggigitku. Bibi. Ibyo. Ibu. Anak-anak semua patuh dan berbakti, tapi setelah diusir oleh kakak ipar, aku malah menyalahkan nasib dan menyiksa mereka. Hidup kembali untuk apa? Hitung-hitungan, tinggal 7 hari lagi. Keluarga Wang akan datang menagih hutang. Kalau tidak bisa mengumpulkan 5 tael perak, Xiao Xia akan diculik dan dijual. Di tahun kelaparan ini, aku juga tidak bisa menghidupi mereka. Kalian semua. Pergilah kalian semua, semoga bahagia. Aku tidak pantas menjadi ibu kalian, biarkan aku mati begitu saja. Ibu, jangan tinggalkan kami akan patuh. Aku adalah asisten pintar Xiao Tao. Selamat, kamu terpilih oleh sistem kebersihan untuk menjadi bagian dari petugas kebersihan objek wisata Taman Bunga Persik, gaji bulanan 200 yuan, mulai bekerja sekarang. Segera dapatkan uang, atasi kebutuhan mendesakmu. Apa ini? Proses masuk kerja akan segera dimulai. 3, 2, 1, mulai. Ibu, kamu pergi kemana? Jangan nakut-nakuti aku. Ibu, keluarlah. Aku ingin ibu, kakak, ibu menghilang, diculik siluman rubah. Ibu. Berdiri di sana, aku akan memotretmu. Langit, istana langit, ini adalah dunia dewa. Sepanjang hidupku penuh kejahatan, bagaimana mungkin aku bisa naik ke dunia dewa? Adik baru. Namamu siapa? Namaku Tian Yuro. Kakak, ini sebenarnya tempat apa? Ini adalah objek wisata Taman Bunga Persik. Kita semua dipilih oleh sistem. Untuk menjadi pekerja, jangan takut. Kerja baik-baik, akhir bulan. Dapat gaji. Makanan, barang kebutuhan, pakaian, semuanya bisa dibeli. Bisa juga dikirim ke dinastimu itu. Adik, kamu dari mana? Aku dari tahun 60-an. Dinasti Sheng. Dinasti Sheng. Dinasti apa itu? Aku tidak pernah dengar. Sudahlah, sejarahku juga tidak terlalu bagus, mulai hari ini. Toilet ini jadi tanggung jawabmu. Pagi jam 9 sampai 11, sore jam 2 sampai 4. Saat waktunya habis, sistem akan otomatis mengantarmu pulang. Kakak, tadi kamu bilang kalau ambil makanan di sini. Bisa dibawa pulang, benar tidak? Tentu saja, kerja baik-baik, ingat, jangan malas. Aku harus bekerja, sampai jumpa lagi, adik. Tuan Rumah Tian Yuro, silakan terima paket sambutan masuk kerjamu, ini senter pelindung diri. Tekan tombol untuk menyalakan, karena struktur personel objek wisata ini kompleks. Dilengkapi fungsi setrum, tekan lama tombol merah. Untuk mengaktifkan saklar setrum, setrum bisa melumpuhkan penjahat. Menyerah, kecuali terpaksa. Benda ini. Dengan ini, jalan di malam hari sangat membantu. Setrum ini. Peringatan, tongkat setrum sangat berbahaya. Tuan rumah jangan sembarangan memicu ujung pengaktif. Silakan tuan rumah segera ikuti panah petunjuk di tanah. Menuju area kerja. Tempat ini kok aneh ya? Bau di sini campur aduk, wangi sekaligus anyir. Panduan penggunaan toilet telah disetujui sistem. Dan dikirim ke otakmu. Ya ampun. Rumah bagus begini ternyata jamban. Perlengkapan P3K ada di kotak penyimpanan ini loh. Nona Xiao Tao. Ini barang untuk disinfeksi tamu yang terluka ya? Betul. Luka Ziwan parah sekali. Andai ada obat ini waktu itu. Nona Xiao Tao. Kaki anakku hampir membusuk, obat ajaib ini. Boleh ku bawa sedikit pulang? Barang kawasan adalah aset umum. Kerjakan tugasmu baik-baik.
Bisa kumohonkan uang muka gajimu hari ini? Untuk beli obat di toko. Terima kasih, Dewi. Terima kasih, Nona Xiao Tao. Apaan ini? Bakpao ini. Kulit putih, isian daging, kok dibuang? Profesional banget. SES, buruan ajak anakmu ke Tao Huayuan buat foto. Luar biasa. NPC di sini terlalu greget, bahkan tante cleaning service. Total berperan sebagai pengungsi kelaparan. Wah, isinya banyak banget makanan enak. Untung besar. Dapat gratisan semua. Nona Xiao Tao, boleh ku bawa pulang ini semua? Oli makanan di tong sampah ani sudah tidak diizinkan pengunjung. Asal tidak membahayakan kesehatan, silakan dibawa. Tapi ingat, dilarang meminta-minta. Pada pengunjung di area taman. Itu pelanggaran. Syukurlah. Akan kubawa semua untuk anak-anakku. Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba pergi, entah bagaimana keadaan mereka sekarang. Dasar Chen Xiang Dong brengsek. Di kehidupan lalu, dialah yang menghasutku menjual 2 anakku sekitar waktu ini. Kalau dia berani datang lagi. Nona Xiao Tao, senter anti pelecehan ini. Boleh kubawa? Kakak ipar, kita sudah berlutut lama sekali. Apa Ibu Tiri sudah meninggal? Tidak akan kembali? Aku ingin ibuku. Ibu Tiri. Anak-anak, Ibu pergi kemana? Kukira kau diculik. Silaman rubah. aduh, tidak apa-apa. Ayo, cepat duduk semua. Ibu, dijemput oleh dewa-dewa di surga. Bekerja di sana bisa ditukar dengan makanan. Ini hanya langit dan bumi yang tahu, serta kita sekeluarga. Jika ada yang bocorkan, ibu akan dianggap sebagai siluman dan dibakar hidup-hidup. Mengerti? Ibu, bagaimana bisa membiarkanmu bekerja? Biar aku saja yang pergi. Bodohnya, pekerjaan di surga ringan kok, tidak melelahkan. Kalau begitu, Ibu, apakah Ibu akan menghilang setiap hari? Mulai sekarang, ibu akan pergi setiap pagi dan sore. Masing-masing 1 jam. Saat ibu tidak di rumah, jaga rumah dengan baik. Kalau ada yang bertanya, bilang ibu tidak enak badan dan tidak mau menerima tamu. Mengerti? Ingat. Ayo, lihat apa yang ibu bawa untuk kalian. Daging, bakpao daging. Pelankan suara. Bibi, Anda yang paling lelah, Anda yang makan. Ibu tidak lapar, kalian saja yang makan. Tidak. Tetap Bibi yang makan. Ya Bu, cepat makan. Sudah, sudah. Bakpao daging ini mahal harganya. Xiao Xia sekarang sedang hamil. Ini untuk Xiao Xia makan. Kita sekeluarga bagi yang ini. Ayo. Bagaimana cara membukanya? Bibi. Bibi, ini apa? Kok enak banget? Seperti awan. Mungkin kue dari surga. Manis, Bu, manis sekali. Daging, ini daging. Ibu sendiri tidak tega memakannya. Kalian tahu, benda melengkung ini apa? Seperti buah pisang dalam lukisan. Katanya, tumbuh di daerah Lingnan yang penuh ular berbisa dan udara beracun. Kulitnya dikupas, dagingnya. Manisnya bikin nek. Entah itu sarang ular atau lubang harimau, yang penting bisa mengenyangkan. Itu sudah bagus. Ayo, cicipi. Terima kasih, Bibi. SRT on your own. Aku kira dengan 1 roti. Bisa menipumu menjual 2 anakmu. TAPI. Diam-diam malah makan bakpao daging. Hari ini aku pasti akan menguras semua yang kau punya. Sedang makan. Wah. Sedang makan. Chen Xiangdong, kau ini laki-laki. Nah mau?
Aku punya banyak lagi di tempatku. Kalau kau mau makan. Kulihat anak angkatmu dan anak perempuanmu itu cantik-cantik. Lagi pula kau juga tidak bisa menghidupi mereka. Lebih baik kau jual saja ke tengkulak. Bisa jadi jalan keluar untukmu. Chen Lang. Kalau aku jual mereka, benar-benar ada jalan keluar? Tentu ada. Mereka punya, kau juga punya. Dulu kita tidak bisa menikah. Sekarang, asalkan kau jual mereka, kau tetap akan menjadi istri keluarga Chen. Chen Lang. Apa yang kau katakan benar? Aku percaya Chen Xiangdong. Omongannya yang brengsek, menjual 2 anak itu. Akhirnya nyawaku sendiri juga melayang. Si Chen yang berusaha menyelamatkanku juga tewas dipukuli. Tidak tahu apakah Euro masih hidup atau tidak di kehidupan ini. Dipenjara membuat Chen Xiangdong ini hidup lebih susah daripada mati. Euro. Aduh, akhirnya ketemu juga. Kau tahu aku mencari. Betapa susahnya mencari kau? Pergi kau. Euro, kenapa kau memaki seperti ini? Lihatlah tahun-tahun kelaparan ini, benar-benar bukan kehidupan manusia. Aku hampir tidak bisa makan. Sebelumnya, kau diusir, masih punya sedikit uang simpanan, kan? Atas dasar hubungan lama, tolong bantu aku lagi. Hubungan lama? Kau masih berani menyebut hubungan lama? Dulu aku mencuri uang keluargaan untukmu, uangnya mana? Kembalikan. Perempuan, Daikesi muka malah tidak tahu muka ya? Kalian ini cuma janda dan anak yatim. Kalau tahu diri, serahkan saja uang itu dengan baik. Tidak mau? Aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Katakan, kamu sembunyikan uangnya di mana? Percaya tidak aku akan membunuhmu sekarang? Binatang, lepaskan bebiku. Xiao Xia. Masih berani melawannya? Baik, aku lihat sekeras APA kalian berdua hari ini. Kalau kalian tidak mengembalikan uangnya hari ini, aku akan menjual kalian satu persatu ke toko daging untuk ditukar uang. Jadi di kehidupan sebelumnya Euro. Di zaman sekarang kalau sudah dibeli oleh tengkulak, mana mungkin masih hidup? Aku bunuh kau. Kamu gila ya? Tolong, ada orang gila. Ikat semua perempuan ini. Sekarang baru tahu kasih barangnya padaku? Chen Xiangdong. Dasar binatang. Hari ini bukan kamu yang mati, ya aku yang hidup. Aku akan membunuhmu. Si Cheng, ambilkan pisau. Aku akan sembelih lelaki ini. Gila, perempuan ini gila. Lelaki, mau lari kemana? Ini, sial. Perempuan brengsek. Sayang, turunlah. Bibi, kami akan melindungimu. Ya, kami akan melindungimu. Kami akan melindungimu. Anak-anak baik, semuanya anak-anak baik. Bon America. Bon America. Bon America. Bon America. Hari ini, asalkan kita bunuh lelaki ini, anak-anak, masih ada harapan hidup. Binatang, aku bunuh kau. Lagi? Lari. Lari. Bibi, kamu tidak apa-apa? Ibu tidak apa-apa. Ibu senang bisa melindungi kalian. Ibu. Sayang. Perempuan jalang ini, tidak tahu bawa APA. Sakit sekali. Tuan, katanya anak sulungnya sudah hampir mati. Yadim PA2. Tuan, lain kali kita bawa lebih banyak orang. Pasti membuatnya lebih menderita dari mati. Tuan, keluarga Wang hari ini sedang berteriak-teriak. Katanya Tian Euro masih berkicau. Uang mereka, keluarga Wang sudah lama mengincar istri sulungnya. Bagaimana kalau Tuan memanfaatkan situasi ini? Benar ada hal ini ya. Kamu pergi ke keluarga Wang. Beritahu mereka, hei. Bibi, ini apa sih? Kok bisa sehebat ini? Ini benda pusaka dari dewa untuk ibu, khusus untuk menghadapi orang jahat yang tak punya hati nurani.
Zicheng meski bukan anak kandungku, tapi tetap keturunan keluarga Han. Di kehidupan sebelumnya, aku melakukan hal yang sangat keji. Zicheng malah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku. Ayo, kemari sebentar. Zicheng, apakah kamu mau memanggilku ibu? Bibi. Di hari Zicheng. Anda adalah ibu kandungku. Bagus, anak baik. Kalau begitu, di sini, beri ibu 3 kali sujud. Mulai sekarang, kita adalah ibu dan anak kandung. Ibu. Anak baik. Ziwan. Ziwan, suami. Kakak. Di kehidupan sebelumnya, Ziwan mati seperti ini di atas Kang. Ibu. Aku. Sepertinya tidak akan bertahan lama. Xiao-xia, Aku di sini, aku di sini. jangan jaga aku. Orang yang sudah tidak berguna ini. Ibu. Carikan aku keluarga yang baik. Ziwan. Ziwan, kamu tidak boleh mati. Ziwan, bangun Ziwan. Suami, jangan tinggalkan aku. Ibu. Anda kinal dua, tolong selamatkan Ziyuan. Ya, Dewa, Nona Xiao Tao. Nona Xiao Tao. Tuan rumah, anak sulungmu hanya pingsan karena demam. Harus ada obat anti radang dan penurun panas, kalau tidak benar-benar tidak bisa diselamatkan. Bagus sekali. Bagus sekali, Nona Xiao Tao. Itu, apa namanya? Obat pereda demam dan anti radang, di mana bisa dibeli? Obat dijual di pusat perbelanjaan kawasan wisata Tao Huayuan, beli dengan uang. Nona Xiao Tao, aku harus kembali bekerja ke kawasan wisata. Jangan khawatir, Ziwan tidak mati. Tunggu sebentar, Bu. Aku akan segera kembali. Ya ampun, ini terlalu terbuka. Pekerjaan hari ini selesai, tuan rumah punya waktu 20 menit. Waktu bebas. Nona Xiao Tao, aku ingin membeli obat untuk anakku. Bisakah gaji hari ini diberikan dulu padaku? Baik, tuan rumah. Wah, ini uang warna-warni. Beli obat boleh, naik kereta wisata ke pusat perbelanjaan. Cepat naik. Aduh, Nona, belum pernah lihat kamu. Dari mana asalnya? baru datang hari ini, dari Dasheng. Saya Meng Tian, dari Qin. Senang bertemu. Nona jangan takut, saya menyetir dengan stabil. Pusat perbelanjaan sudah sampai, yang turun di sini siap-siap. Jenderal Meng, di mana letak apotek? Apotek di lantai 1 pusat perbelanjaan, tapi obatnya barang langka. Kalau terlambat, habis. Terima kasih, Kak. Mandar Siniwa. Kaisar beli dulu, ngerti aturan? Kamu pengemis sok jagoan, aku kaisar abadi. Entry. Obat ini sangat laris, sampai Kaisar keluar. Bagaimana aku bisa dapat? Yang bermarga Ying, kemarin kamu habiskan semua obat anti radang dan penurun demam. Pasukan perbatasan tidak ada obat, puluhan tewas. Kenapa? Pasukan Qin butuh obat untuk nyawa, tidak terima? Hiraju, Rebek APA, ribut juga tidak ada gunanya, obat ini. Hanya tersisa 1 kotak ini, kalian putuskan untuk siapa? Cepat. Ya Tuhan, hanya 1 kotak tersisa. Nyawa Ziwan tergantung pada ini. Berjuang! Ya Tuhan. Tolong selamatkan anakku yang malang. Nona, Ada APA? 2 Kaisar, mohon. Berikan kotak obat itu padaku.
Bencana alam tidak ada makanan. Anak bodohku memotong dagingnya untuk memberiku makan. Sekarang badannya panas, lukanya hampir membusuk. Sudah hampir tidak bisa bertahan. Benar-benar ada orang yang berbakti seperti ini, pengemis. Obat ini untuk adikku, apa katamu? Hanya kamu, yang berani lembek ya? Dimanapun matahari dan bulan bersinar, semua adalah rakyatku, Kaisar. Aku tidak akan kalah darimu. Adik, obat ini untukmu. Terima kasih, dua kakak Kaisar. Wah, terima kasih banyak. Aku yang akan menjadi sapi atau kuda untuk membalas budimu. Ambil obat ini, selamatkan anakmu. Baik. 1 botol yodium, 1 bungkus perban, kapas, obat ini. 1 butir sehari, total 6 keping 3. Baiklah, Ini kembalianmu. masih ada sisa. Aku akan pakai uang ini untuk beli beras. Malam ini, anak-anak bisa minum bubur. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Anak-anak, ibu sudah pulang. Ibu pulang, ibu kembali dari langit. Ibu, apa kata dewa? Suamiku, Berikan obat ini kepada Ziwan. Minum ini bisa turun panasnya, ambilkan air. Zicheng, beri kakakmu obat. Baik. Xiao-xia, bawa ini, masak jadi bubur yang kental. ibu, ini beras putih. Beras putih. Beras putih. Astaga. Benar-benar beras putih, Bu. Ibu, tahun ini, di desa kita. Siapa yang punya barang berharga seperti ini? Kerja di dunia dewa, dapat hadiah ini? Ya. Bodoh, makan beras mentah bikin sakit perut. Nanti dimasak jadi bubur, kenyang. Euro lapar. Nanti buatkan bubur untuk Euro, ya? Ibu, aku akan nyalakan api. Demamnya sudah turun. Tapi Ziwan, kenapa belum bangun? Ibu, kakak sudah 3-4 hari tidak makan. Aku simpan sedikit di mangkokku. Bagaimana kalau beri kakak dulu? Kamu saja yang bisa, kasih ibu. Ibu, kamu masih harus bekerja. Suami, makan punyaku saja. Euro tidak patuh. Euro tidak menyisakan untuk kakak. Ibu, Somai, Ziwan, bagaimana kabarmu? Kakak. Kakak, akhirnya kau bangun. Minggir. Ibu, aku. Somai, Xiao-xia. Ayo Xiao-xia, beri bos makan. Ini. Bagaimana bisa ada beras putih? Ibu, kalau baju kamu makan APA? Dasar anak kecil, berani mengatur ibumu sendiri. Dunia dewa menyediakan makanan. Ibu, beras putih ini, dari mana asalnya? Apa ibu meminjam uang dari lawang lagi? Keluarga kita masih bisa membayar? Bos mengingatkanku. Jarak dari lawang si bajingan. Hari dia menagih uang tinggal 6 hari lagi. Untuk menyelamatkan Xiao-xia, harus cepat cari uang. Kakak, ini ibu bawa dari dunia dewa, tidak meminjam uang. Dunia dewa? Adik kedua, kau ngomong apa lagi? Kakak kedua tidak ngomong sembarangan. Ziwan, kamu istirahat saja, jangan pikirkan banyak. Zicheng, matikan lampu, besok pagi. Ibu masih harus bekerja di dunia dewa. Chen Laoyin, kau tidak bohong kan?
Di rumah Tian Yuro, benar-benar ada bau minyak? Tidak hanya bau minyak, tapi juga makanan seperti di buku cerita. Aku melihatnya sendiri. Perempuan itu sekarang sangat aneh. Hai MPH, kau pikir aku mau memanggilmu? Kalau ada hal baik, kau ingat aku si Han Bos dulu. Dulu pernah belajar bela diri. Si Han Bos memotong daging untuk ibunya, sepertinya tidak akan lama lagi. Kau masih takut padanya? Ibu, aku merasa tubuhku lebih kuat. Besok, aku akan pergi ke kota mencari pekerjaan. Bagaimana bisa membiarkanmu menderita? Obat dari dunia dewa ini benar-benar ajaib. Luka kakak. Nanahnya sudah sembuh. Ini benar-benar konyol, baru sembuh sedikit sudah ingin pamer. Berbaringlah dengan tenang, jaga kesehatanmu, itu yang paling penting. Sudah waktunya, aku harus pergi kerja. Kalian, tinggal di rumah dengan baik ya. Ini, Ibu. Kakak, lama-lama akan terbiasa. Sudah kubilang ibu. Pergi bekerja di negeri para dewa. Ayo makan. Kalian tidak merasa ibu berubah? Xiaoxia, bagaimana bisa kamu membicarakan ibu di belakang? Ibu berubah, jadi lebih baik. Tadi malam dia tidur dengan perut kosong. Dulu, kalau ada makanan, dia selalu makan duluan. Beberapa hari lalu ibu pingsan karena lapar, bilang, aku masih hidup, syukurlah. Lalu bilang, kakak juga masih hidup. Lalu ibu dibawa oleh dewa. Dibawakan banyak barang bagus, tadi malam. Juga membawakanmu obat dewa. Pasti nenek moyang keluarga Han menunjukkan kekuasaannya. Tidak tega melihat keluarga kita menderita. Han Ziyuan bersujud berterima kasih pada nenek moyang keluarga Han. Tian Yuro, keluar sekarang juga. Zicheng, siapkan senjata. Tidak prajurit Tian Yuro, ayo. Jangan berani-berani menghina ibuku. Wah, ternyata benar ada makanan. Utang padaku tidak dibayar, malah makan enak di sini. Kira aku orang baik ya? Serang. Berani-beraninya kalian. Kemarin hampir mati, ini cuma sisa tenaga. Serang. Matahari menyinari Tungku Dupa, mengeluarkan asap ungu. Memandang jauh ke air terjun, tergantung di tebing, mengalir deras 3.000 kaki. Seperti galaksi jatuh dari langit. Mantap. Hati-hati, hati-hati. Terima kasih. Sama-sama. Aku Li Bai, nama panggilan Tai Bai, Nyonya. Boleh tahu namamu? Aku Tian Yuro. Aku dengar dari nenek Wang tentangmu. Kamu dari Dasheng ya? Ini tahun paceklik. Sekarang kulit pohon pun habis dimakan, orang makan orang. Kakak, bisa bantu lihat barang berhargaku ini? Dia tidak berfungsi. Ini baterainya habis. Di ruang alat ada colokan, isi daya dulu baru bisa dipakai. Aku mengerti, terima kasih Tuan. Ketemu orang jahat ya? Lukamu cukup parah, dendam besar ya? Orang itu membuatku menjual anak, dan seluruh keluarga mati mengenaskan. Ayo, aku ajari kamu beberapa jurus, cukup untuk melindungi diri. Ini, gimana aku bisa belajar? Kenapa nggak bisa? Aku ajarin langsung, ayo. Matahari bersinar terang, menerangi untuk mengabdi pada Tuan. Pahlawan merah. Angin perkasa berhembus, di mana pedang pemotong langit, untuk menyeberang lautan memotong paus panjang. Tuan, aku benar-benar nggak berbakat untuk ini. Kamu bisa diajar, loh. Kamu jauh lebih cepat paham daripada Susi itu. Belajar beberapa jurus ini, cukup untuk melindungi diri di tahun sulit. Lanjutkan latihanmu.
Ini nggak benar. Dadaku, kenapa rasanya panik sekali? Nggak bisa, aku harus pulang melihat. Sial. Zicheng. Zicheng, Ibu, Lawang datang menagih utang. masih ada beberapa hari sebelum jatuh tempo, Lawang bilang itu. Hari ini sudah datang mengganggu kita. Pasti ulah Chen Xiangdong. Ayo. Ibu, kakak dan adik masih di luar. Nggak apa-apa, berbaring saja, ibu yang pergi. Xiao Xia Yuro. Ibu, Tian Yuro, akhirnya keluar juga. Pas sekali, utangmu 5 tael perak, nggak usah dibayar. Ganti saja dengan anak perempuan dan menantumu. Ibyo. Wanita ini kulitnya halus, biar aku nikmati dulu. Ibyo. Tolong Ibyo. Bajingan-bajingan ini, kali ini. Aku nggak akan biarkan Xiao Xia dihina mereka. APA. Bawa tongkat api mau menakut-nakuti siapa? Habazi dia. Ibu, kamu nggak apa-apa? Lepaskan dua anakku. Tian Yuro, utang harus dibayar. Kamu berani melawan, nggak takut aku lapor ke pemerintah? Siwan, tolong satu telinganya. Siwan, tolong satu telinganya. Lawang, jangan takut. Dia kuma menekat nakuti. Ibyu, aku dekat. Jangan mendekat, aku akan menghabisi dia sekarang. 5 hari, aku pasti bayar utangmu. Sekarang lepaskan anakku. Tian Yuro, kalau kamu berani maju selangkah lagi, aku habisi dia sekarang. Lepaskan orangnya. Chan Lao In, Sipat lepaskan. Dasar brengsek. Yuro, Ibyu. kamu baik-baik saja? Pergi. Ibu, aku pikir tidak akan bertemu lagi denganmu. Kamu baik-baik saja? Ibu, kapan kamu belajar ilmu bela diri? Aku merasa kamu lebih hebat dari Paman Shen Hao. Ibu, di dunia dewa. Bertemu dengan seorang dewa bernama Li Taibai. Dia mengajari ibu, aku tidak menyangka ini sangat berguna. Ibu, itu berarti kamu bertemu dewa sungguhan. Ibu, kapan kamu mengajariku? Ibu ajari aku dulu, aku akan melindungimu. Baiklah, tunggu ibu kembali ke dunia dewa dulu. Tunggu sampai dewa itu mengizinkan, aku akan mengajari kalian semua. Ibyo. Tentang 5 tael perak ITU. 5 tael perak, ibu pasti bisa mengembalikannya, kamu sekarang sedang hamil. Jangan terlalu banyak berpikir. Siwan Zicheng, kalian berdua tinggal di rumah dengan tenang. Jaga baik-baik Xiaoro dan Yuxia, masalah uang. Ibu bisa mencari cara untuk menyelesaikannya. Tidak bisa biarkan ibu bekerja keras sendirian. Aku akan pergi ke gunung mencoba keberuntungan. Lihat apakah bisa menangkap ayam hutan atau kelinci. Kak, aku ikut denganmu, semakin banyak orang semakin kuat. Ayo. Kakak, kamu hebat sekali, tukarkan kelinci ini. Kita akan punya uang. Seperti ini. Ibu tidak perlu bekerja keras lagi. Siapa? Kalian berdua, nyali kalian keras ya, belum mati kelaparan. Berikan, untukku. Zicheng, kita pergi. Kakek berbicara denganmu. Tolaya. Kakek apa? Ketika ibu pergi ke rumahmu meminjam makanan. Kalian sudah memutuskan hubungan dengan kami. Kelinci ini, kami yang menangkapnya. Meleknya, Joke, di kelinci itu ada panah keluarga Tian. Berikan. Pergi kau. Kamu. Zicheng. Kak. Tian si anjing tua, kamu bukan manusia. Kakakku adalah cucumu sendiri. Aku akan melawanmu. Tunggu saja, saat malam tiba di lembah. Serigala akan keluar mencari makan, daging kalian. Cukup untuk mengenyangkannya, kakak adalah cucumu sendiri. Kalian tidak punya hati, cucu. Dia margahan, aku marga Tian. Dia itu saudara apa? Kayaknya orang kelaparan, tiap beberapa hari. Cuma mau menguras kantongku. Mati, bersih. Biarkan aku tidak perlu melihatnya lagi. Kak, bangunlah kak. Nona Xiao Tao. Gaji bulan ini kapan dibayar? Besok sudah hari gajian akhir bulan. Gaji akan masuk tepat pukul 9 pagi besok. Benarkah? Aku belum bekerja sebulan penuh. Tetap bisa? Tentu saja, kerja berapa hari dihitung berapa hari, tidak akan kurang sedikit pun. Wah, bagus sekali. Dik, sudah selesai kerja? Kakak, kakak,
Kakak sedang apa ini? Ini semua sudah kadaluarsa, mau dibuang juga. Aku bawa pulang buat dipakai sendiri. Loh, bisa begitu ya? Meski kadaluarsa, ini masih bagus, kamu ambil juga. Kita bagi-bagi. Hampir gelap, suamiku dan adik, jangan-jangan terjadi apa-apa. Xiao-Xia, lihat. Ibu bawakan apa untukmu? Ibu, akhirnya kau pulang. Ada apa? Buru-buru sekali. Siwan mereka mana? Ibu, suamiku dan adik bilang mau ke gunung cari hewan buruan buat dijual. Sampai sekarang belum pulang. Apa? Mereka pergi ke gunung? Dua anak kurang ajar ini. Ibu, aku ikut denganmu. Diam di rumah saja, aku akan cari Paman Shenhao. Dia bisa silat. Ji Yuan, Zicheng, Ji Cheng, Siwan, adik Euro. Barang apa di tanganmu? Kok bersinar sekali? aku juga tidak tahu. Dibawa dari keluarga Han, mungkin. Hadiah dari orang penting untuk Tuan. Di gunung ini penuh binatang buas, kalau aku. Dua anak itu sampai terjadi apa-apa. Bagaimana aku bisa hidup? Adik Euro, jangan panik. Kita cari lebih dalam lagi. Kak, cepat bangun Kak, serigala. Serigala datang. Kakak. Cepat. jangan buru-buru. Jangan bergerak. Selesai. Akan dimakan. Zicheng, Ji Cheng, nah, Ibu, minggirlah kau. kalian adalah anak ibu. Ibu tidak akan membiarkan kalian celaka. Ibu. Ibu. Cari mati ya. Sudah bilang jangan keluar rumah. Ibu hampir mati ketakutan. Ibu, kami salah. adik Euro, yang penting anak-anak baik-baik saja. Adik Euro, kamu ini. Cepat bersujud kepada sang penyelamat. Ibu, itu kakek dan paman, mereka tidak hanya merampas kelinci kami, tapi juga menjikat kami dan memberi kami kepada serigala. Siwan Zicheng. Ambil tali, bawa ember kotoran, ikut ibu ke desa Tian, ayo. Enak sekali, ayah. Enak, sangat enak, tulang, jangan buang tulangnya, buat sop. Baik, Tian dan Niu. Kalian berdua keluar sekarang. ayah. Euro yang datang, dia marah sekali, jangan-jangan. Kedua anak itu benar-benar dimakan serigala. Dua anak bawaan itu, mati pun lebih baik baginya, dasar perempuan sialan. Berani datang membuat kerabutan, sudah keterlaluan. Ambil tongkat, ikut aku keluar. Bangsat, merusak pintu rumahku, kubunuh kau. Kau bangsat, kau menyiram kotoran ke badan ayah. Kau yang kena kemana? Bukankah aku sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Tian? Ayah. Kumohon, beri aku sedikit makanan, ayah. Di tahun kelaparan ini, bahkan lubang tikus pun tidak ada makanan. Dari mana kami punya makanan untukmu? Ketika aku di keluarga Han, setiap bulan aku mengirim uang ke rumah. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Piuan. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah ditumpahkan, beras keluarga Tian. Untuk anakku, kalau tidak pergi. Percaya tidak aku pecahkan kepalamu? Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari keluarga Tian, mati di luar sana. Jangan kembali lagi. Kalian mengikat anakku di pohon, hampir membunuhnya. Hari ini, meski harus mengorbankan nyawaku, aku akan menuntut balas untuk mereka. Padamkan api itu. Tian Euro, berani-beraninya kau membakar rumah kami. Percaya tidak, aku bakal bakar gubuk reot ini. Biar kalian tidur di tanah lapang. Kalau kau tidak memberi kami hidup, maka kita semua jangan hidup. Kebetulan langit tidak adil, mau membiarkan kita semua kelaparan. Maka kita semua pergi bersama, di jalan ke neraka. Ada teman. Wah, benar-benar terbakar. Pukulan ini, balasan karena kau mengikat anakku. Pukulan ini, balasan karena kau memukul kakiku dulu. Tian Euro, kau terketak. Dia kan adik kandungmu sendiri. Omong kosong. Aku tidak punya adik vampir seperti ini. Sejak kalian mengusirku dari keluarga Tian, aku sudah tidak punya keluarga. Dulu saat aku di keluarga Han,
Aku sering memberi kalian uang, tapi apa yang kudapat? Kalian memukulku, memakiku, bahkan mengikat anakku. Kalian bukan manusia, kalian adalah sekelompok monster berbalut kulit manusia. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggu kami, janda dan anak yatim, aku akan melawannya sampai mati. Pergi. Ibu, ini salahku, kelinci itu hilang. Uang 5 TL itu juga tidak ada kabarnya. Masalah uang, ibu akan cari cara. Kalian tidak perlu khawatir. Ibu, masih ada cara apa lagi? Ibu, bubur ini enak sekali. Kalau bisa mengambil beras premium dari toko untuk dijual, pasti bisa dapat untung banyak. Kalian nanti pergi ke toko beras di kota, tanya-tanya. Sekarang harga beras premium berapa? Ibu, kami sekarang juga pergi. Kakak Wang. Hari ini aku dapat gaji sampai 30 yuan. Di tempat kami sedang kelaparan, aku berpikir, beli beras premium di toko, bawa ke kota kami, untuk ditukar dengan uang. Adek, kau orang yang cerdik, tapi kita tidak boleh hanya memikirkan. Mengisi lubang saat ini, pandangan harus jauh ke depan. Di tempatmu ada ujian gaokao tidak? Maksudnya ujian kekaisaran. Ada. Dulu keluarga Han bisa terhormat, karena punya pejabat Jinshi. Kalau aku bisa membuat anak sulung dan kedua kami, semua ikut ujian negara, nanti keluarga kita lebih kaya dari keluarga Han. Lihat, Libai Sushi. Semua adalah sastrawan besar. Libai beberapa hari lalu kan mengajarimu main pedang. Bawa puisi mereka untuk anakmu. Ajari mereka menirunya. Ibu, kamu pulang. Kalian sedang apa? Ibu, lubang di atap sudah kutambal. Ibu bekerja sendirian menghidupi keluarga, sudah cukup lelah. Kami tidak bisa hanya makan gaji buta. Ibu, kami sudah survei ke kota, beras premium di beberapa toko. Sudah habis terjual. Sekarang beras premium bisa dijual 300 koun per kati. Bagus. 30.000 bisa beli belasan kati beras di pasar. Kurang lebih bisa ditukar 7 TL perak. Ayo, cepat ikut ibu masuk. Kali ini, ibu bawa pisang untuk kalian. Ayo. Ibu, beras belasan kati itu terjual 7 TL perak. Bagus. Setelah ibu kembalikan 5 TL itu, sisanya, ibu tabung untuk biaya sekolah kalian musim semi nanti. Ibu, aku bukan bahan jadi sarjana. Bertahun-tahun sekolah di keluarga Han. Ujian Siucai saja tidak pernah lulus. Ziwan, ibu tidak memaksamu. Tapi kamu harus paham. Hidup itu butuh pekerjaan untuk menghidupi diri. Ibu, aku paham. Si Cheng, bagaimana denganmu? Ibu, aku mau sekolah. Aku ingin lulus ujian negara untuk membanggakan ibu. Bagus, semangat. Ibu, aku juga mau sekolah. Aku juga. Baik, saat Euro sudah besar nanti, pasti ibu sekolahkan. Nanti kita, jadilah gadis pintar, ya? Yeah. Istri, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Cuma yang di perut ini rewel. Kakak, istrimu ini semakin berat badannya. Harus lebih diperhatikan. Istri, aku antar kamu ke kamar. Kakak ipar, aku juga bantu. Terus-terusan jual beras premium juga bukan solusi. Bisa-bisa malah jadi sasaran orang, bikin masalah. Kalau ada pekerjaan yang sekali kerja selesai selamanya, enak ya. Anaknya Xiaoxia ini sebentar lagi lahir. Aku harus cepat-cepat nabung, buat bangun rumah yang lebih kuat. Ya Tuhan. Sekantong kecil ini harganya 8.000. Uang segitu bisa beli beberapa karung beras kualitas bagus. Maling ya? Apa itu? Kok bersinar banget? Sampai bisa nampilin bayangan wajah orang. APA, kentang ini beneran bisa hasilkan 2000 kilo per hektar? Barang ini, aku mau semuanya. Jangan parang ajaib ini, rakyat Chin besar kita. Gak perlu khawatir kelaparan lagi. 2000 kilo. Apa sih barang sakti ini? Jangan dorong-dorong. Kentangnya murah. 300 per kilo. Banyak. Besok ada stok baru lagi. Antri yang rapi ya. Satu-satu. Gimana cara nanam harta karun ini? Gampang. Simpan beberapa yang belum dimakan. Nanti keluar tunasnya. Langsung ditanam di tanah aja. Hasil panennya tinggi banget. Kalau ditanam di sawah, berarti gak perlu khawatir kelaparan lagi dong.
Aku mau. Mau berapa? Tunggu. Gaji keluargaku habis buat beli beras kualitas bagus. Bak. Kenapa? Kok mukanya murung gitu? Aku gak punya uang. Pengen punya uang buat beli kentang buat ditanam. Bakwang, kamu ditugasin bersihin taman ya? Bukan, aku cari barang rongsokan. Lihat nih, botol-botol ini semua hasil pungut. Kamu kan butuh uang, ikut aku cari rongsokan yuk. Sini, ambil. Area wisata ini emang penuh harta karun. Ngumpulin sampah aja bisa dapat uang. Di sana. Ayo. Udah cukup, Bakwang. Kita jual dulu ini, pulang beli kentang buat ditanam. Rajin banget kamu ya. Gimana lagi, banyak yang harus diberi makan di rumah. Menantuku yang pertama hamil lagi. Harus cari cara menghidupi mereka dong. Kamu mau jadi nenek. Kamu mau jadi nenek. Selamat ya. Iya, umurku udah kepala 3 lebih. Di tempatku jadi nenek segitu udah termasuk telat loh. Sudah jadi nenek di usia 30-an, tolong aku sudah 35 tahun. Pacar aja nggak tahu di mana. Wah, tempat wisata ini kreatif banget, sampai ada NPC-nya. Langung di tempat dipaksa nikah dan punya anak. Ayah. Dipaksa punya anak sampai ke tempat wisata, kompetitif banget. Cewek ini udah 35 tahun. Kelihatannya kayak masih 18. Iya kan? Aku di sini udah lihat banyak turis. Mereka ini namanya generasi 3 tidak menikah, tidak punya anak, tidak beli rumah. Hidupnya kayak dewa, beda sama kita. Iya, nikahnya terlalu cepat. Enak banget ya, hidup mereka bebas dan santai. Susu. Ini, kamu bawa pulang aja. Bagus buat ibu hamil dan anak-anak. Sama ini. Ini namanya apa? Tongkol, ayam goreng. Ini juga dari turis yang gak mau, aku kasih kamu sebagian. Aku juga gak tahu, ini jelas-jelas daging ayam. Apa hubungannya sama tongkol jagung? Kakak Wang, aku sangat berterima kasih padamu. Ayo, lihat ibu, bawa apa yang enak-enak. Lihat. Ibu, ini makanan apa sih? Kok bisa sena ini? Ini namanya ayam goreng tongkol, ini langka dari surga, cepat. Coba, ayo. Ibu, Anda makan dulu. Ibu, ayam ini enak, renyah dan harum. Ada rasa manis-manisnya juga. Makan pelan-pelan jangan tersedak, ayo, minum ini. Ini barang bagus, namanya susu, kamu kan hamil. Minum ini bagus buat anakmu. Ibu, manis banget. Enak banget. Ibu, aku juga mau minum. Kalian minum ini aja, sama enaknya. Zicheng. Ziwan, Iya, Ibu. coba. Enak, mau lagi. Baik. Ibu tuangkan untukmu. Aku juga mau. Ayo. Gimana? Sudah kenyang semua? Kenyang. Sudah kenyang, hari ini kita tidur lebih awal. Besok, setelah ibu pulang bekerja. Ziwan Zicheng, kita pergi ke ladang bersama ibu. Untuk menggali semuanya. Baik, ayo, ambil ini. Mata tunas menghadap ke atas.
Ayo. Tian Euro. Rumahku dijarah habis-habisan oleh pengungsi. Dan kau membuat kekihilangan satamata. Kau malah enak-enak. Minanam makanan. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Ibu, benarkah umbi itu bisa dimakan? Seperti yang ibu katakan, 1 hektar bisa menghasilkan ribuan kilo? Kedengarannya seperti mimpi. Tentu saja. Kita masih punya yang belum bertunas. Malam ini, kita cicipi harta berharga ini. Ayo. Wangi sekali. Lumayan wangi. Benar, kan? Sungguh wangi. Warga, aku lapar sekali. Keluarga Tian Euro punya makanan. Cepat kalian minta. Benar. Aku bohong. Aku Chen Xiangdong, anakku tidak punya lubang pantat. Benarkah? Chen Laoyin, istrimu sudah kau jual untuk uang. Siapa lagi yang mau melahirkan anak untukmu? Ada apa, Chen Laoyin? Kau mau berkelahi lagi? Iya, Chen Laoyin, kau sedang merencanakan apa lagi? Kalian tunggu saja. Warga. Aku Chen Xiangdong dulu. Tidak pernah jahat pada kalian. Kalau bukan karena perempuan Tian Euro itu yang merusak hidupku. Aku tidak akan seperti ini. Ini benar-benar pantas. Mari kita pergi. Lihat di gubuk itu. Keluarga mereka sedang makan enak di sana. Lagi pula kita lapar, ayo lihat. Ayo. Siapa tahu. Benar kan? Yang mau makan. Ikut aku. Ayo, lihat. Cium baunya? Bagaimana? Wanginya enak nggak? Enak banget. Aku menciumnya, aromanya enak banget. Sepertinya berasal dari rumahan. Lapar banget, air kulit pohon aja nggak ganjal. Perut ini kayak kebakar. Aroma ini beneran bikin mati gaya. Enak banget. Gimana kalau kita lihat-lihat? Ku melihat sebentar. Tanya, itu makanan apa? Ayah. Ayo. Mari lihat, ayo. Enak banget. Bu, enak. Enak kan? Iya, enak. Ini dia semuanya. Gawat, di saat-saat seperti ini, cuma rumahku yang punya makanan. Warga kelaparan sampai matanya merah. Kalau sampai terjadi keributan, kita nggak bakal kuat melawan. Lebih baik ditangani dengan baik. Ayo. Semuanya, mari makan. Ini namanya kentang, ayo. Ada makanan. Kasih aku juga mencicipi. Lembut dan kenyal. Aneh, baru setengah masuk perut, enak banget. Rasa lemas dan sesak napasku langsung hilang. Beneran bikin kenyang. Nggak cuma bikin kenyang, tanaman ini juga mudah dirawat, ditanam di tanah. 1 hektar bisa hasilkan ribuan kilogram. APA? Ribuan kilogram? Nggak mungkin, kita udah bertani seumur hidup. Kapan pernah lihat jumlah segitu? Iya, dia benar. Aku udah nanam di tanah, tinggal nunggu panen. Semua percaya aku, sekarang ambil bibit dan tanam. Kita bisa lewati masa sulit ini, ada harapan. Euro. Bukan nggak percaya kamu. Semua orang kelaparan sampai nggak kuat jalan. Jangan-jangan, sia-sia. Iya, kalau tenaga habis. Beneran nunggu mati. Adik Euro, aku nanam. Saudara Shen, Hidup atau mati sama saja. Menanam, masih ada harapan. Kalau tidak, cuma bisa nunggu mati. Iya, ada benarnya juga. Shabonto, kau jangan selesai mati. Mending mati berjuang daripada mati kelaparan. Adik Euro. Kasih aku juga sedikit bibitnya. Hitung aku juga mau tanam. Aku juga mau tanam. sebentar. Jangan tertipu sama cewek ini, warga-warga. Kalian jangan sampai diakalin sama cewek ini. Aku baru bilang, mana mungkin warga desa datang ke rumah kita. Lagi-lagi kamu. Kupikir, meninggalkanmu 1 mata pun sudah berlebihan. Kenapa? Takut orang-orang. Tahu kamu bohong? Semua jangan dengarkan dia ngomong sembarangan, tanah liat kuning begini. Bisa jadi emas? Mimpi kali.
Kalian tanam bibit pun, percuma. Nanti nangis. Gak ketemu kuburannya. Jangan asal nairokos di sini. Urusan kami, belum giliranmu ikut campur. CH. Sekumpulan keledai tulul. Aku tunggu. Aku lihat kalian mau tanam apa. Cepat pergi. Kalau gak pergi, aku pukul kamu. Tunggu saja. Semua lihat ya, ini kentang yang sudah bertunas, bawa pulang. Bagian yang bertunas ini, dipotong, terus tanam di tanah. Ingat ya, mata tunasnya harus menghadap ke atas. Aku juga dapat. Bagus, sekarang ada bibitnya. Semua ingat ya, kentang bertunas ini gak bisa dimakan. Cuma bisa dibuang ke tanah. Bu, ini jelas-jelas ulah si Chen Lawin itu. Aku bunuh dia. Jangan gegabah. Walaupun sekarang dia cuma putus pasokan makanan. Tapi dengar-dengar dia masih ada hubungan dengan bupati. Jadi kalau belum terpaksa banget, kita jangan dulu bertindak. Bu, lalat ini gak menggigit, tapi bikin jijik. Entah sampai kapan dia mau ganggu kita. Iya. Bukan tidak dibalas, waktunya belum tiba. Kalian beberapa hari ini. Perhatikan rumah, teladang juga hati-hati. Baik. Kak Euro. Kasih tahu ya, libur panjang Mei, Golden Week, mau tiba. Malam ini ada acara. Semua lembur 5 hari. Jam pulang diperpanjang sampai jam 9 malam loh. Sepagi itu. Jam 9? Tenang saja, ada makan malam selama lembur. Dan juga, setiap orang dapat tambahan subsidi 50 yuan per hari. Subsidinya dibayar hari itu juga. Wah, enak banget. Ada makan plus dapat uang. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari. 250 yuan, lebih banyak dari gajiku sebulan. Iya, tapi jumlah pengunjung juga banyak, Kak Euro. Semangat ya, kerja keras. Nanti kalau sudah dapat uang, aku akan belikan anak-anak. Beli makanan di mall. Wah, ini keren banget. Dick, Kak Wang, hari ini kenapa ganti? Pakai bayi yang nyetir. Hari ini Jenderal Meng libur, Nyonya Tian. Ini tidak percaya padaku ya. Tenang saja, kemampuan menyetir Pak Taibai pasti sangat bagus. kalau Pak Taibai tidak minum alkohol, kemampuan menyetirnya tentu tidak masalah. Astaga, NPC di tempat wisata ini terlalu ganteng. Wajahnya seperti model. MAS ganteng. Tunggu sebentar, boleh minta WeChat? WeChat. Apa itu? Wah, Mas ini sangat masuk ke peran. Ditolak deh. Malnya sudah sampai, silahkan beraktivitas. Diskon es krim diskon, 5 yuan dapat 3. Apa ini? Es krim segar dan menghilangkan panas, disukai anak-anak dan dewasa. Ini, coba satu. Ya ampun. Sudah 2 bulan panas terik, di ladang sangat panas. Aku bawa pulang untuk dicoba anak-anak. Beli yang 5 yuan. Bu, aku juga mau. Euro makan punyaku, aku hamil. Tidak bisa makan yang dingin. Terima kasih, Kak. Xiao-xia. Kamu lemah, istirahat saja di samping. Ziwan, Zijeng. Setelah makan, cepat gali, hati-hati. Jangan sampai kentangnya rusak, maka harus awas. Jangan ada yang terlewat. Oke. Bu, aku makan es krim, Kak. Aku mau gali kentang. Ayo. Euro, pakai ini untuk menggali. Benar-benar kerja keras, gali emasmu yang hasilnya 1000 kilo per MU itu. Pergi sana, jangan mengganggu pandangan, mengotori tanahku. Cian Euro, perempuan bodoh ini. Mimpi di siang bolong, 1000 kati? Bisa dapat apa? Aku rela ganti nama keluarga kalau berhasil. Lahatlah, seperti yang kukatakan, ini ku metipu maslahat. Buang-buang waktu, tidak dapat apa-apa. Lahan kita beberapa hari lagi juga panen. Jangan-jangan tidak ada hasilnya sama sekali? Sekumpulan bodoh. Perkataan perempuan saja dipercaya, kalian benar-benar. Otak odar kemasukan keledai, nanti makan angin saja. Ziwan, Zijeng, jangan panik.
Gali lebih dalam. Ibu. Ada. Ketemu. Benar-benar ketemu. Kichimyo. Di sini juga ada, besar sekali. Kitimiu. Tongkat kecilku juga menemukan. Benar ada. Yachuhan. Lihat, di area sekecil ini sudah 1 keranjang. Kalau digali semua, 1000 kati mungkin kurang. Sudah, anak-anak, ayo pulang dengan ibu. Ibu akan memanggang kentang yang harum ini untuk kalian. Ayo. Ini tidak mungkin. Mereka benar-benar berhasil. Hasil panen 1000 kati per MU. Kalau ini dipersembahkan kepada bupati, jabatan pasti didapat. Besok bupati akan mencoba emas ini. Benih yang disimpan, kok kurang 1 karung? Ibu. Ziwan, Bencana besar, petugas. Beberapa petugas datang ke pintu desa. Wajahnya sangar, mereka menyebut namamu untuk menangkapmu. menangkapku? Ibu. Bagaimana ini? Jangan takut. Kau Tianyuro. Ayo, ikut kami ke kantor kabupaten. Jangan tangkap ibuku. Ziwan, jangan takut. Jaga adik-adikmu, ibu tidak bersalah. Pasti akan segera baik-baik saja. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Ibu. Ibu. Tuan, inilah dia, perempuan jahat yang minanam orang berkenaan ini. Membahayakan Tuan. Tianyuro. Berani sekali kau. Kenapa minanam rakan untuk membunuh orang? Rupanya kau lagi, orang hina. Tuan. Tuan yang bijak, kentang sendiri tidak beracun. Yang beracun adalah bibit kentang yang bertunas setelah dimakan. Akan membuat orang muntah dan diare, sakit perut akan tahankan. Parahnya bisa merenggut nyawa. Tuan, dia kemarin malam mencuri karung. Bibit kentang bertunas dari rumahku. Tuan keracunan, itu karena dia mencuri dan berbuat jahat duluan. Dia memfitnah, Tuan. Bukan aku yang memberi, jangan dengarkan kebohongannya. Kau bilang kentang tidak beracun. Ada buktinya? Penduduk desa semua makan kentang panggang yang kuberi, baik-baik saja. Tuan bisa periksa sendiri. Benar-benar hasilnya 1000 kati per MU. Sungguh benar, keluargaku sudah panen sekali. Yang ditanam warga lain, seharusnya matang dalam beberapa hari ini. Pergi, periksa sekarang. Perintah dilaksanakan. Lapor Tuan, yang dikatakan Tianyuro. Semuanya benar. Kau ini Chin Xiangdong. Gagal mengambil pujian. Malah korupsi dan memfitnah. Penggol, seret dia, pukul 50 kali. Sita hartanya. Jadi milik negara. Sebagai peringatan, ampun Tuan, ampun. Euro. Demi hubungin kita dulu, tolong bantu aku. Salah baik untukku. Ini semua salahmu sendiri. Kumohon. Pantas. Nona Tian. Silakan bangun. Terima kasih Tuan. Kentang ini benar-benar berkah dari langit. Di tahun paceklik ini, jika bisa disebarkan di kabupaten ini, aku sebagai perwakilan rakyat, mohon Nona memberikan cara menanamnya. Kau adalah Dewi Penyelamat Nyawa. Selama ini beredar kabar Bupati Cao korupsi dan melanggar hukum. Bersekongkol dengan Chen Xiangdong. Ternyata tidak juga. Tuan terlalu serius, hamba bersedia mengajarkan semua yang hamba tahu. Aduh, entah hasilnya bagaimana ya. Sudah kembali. Ibu. Ibu. Kamu akhirnya kembali, aku sampai ketakutan. Tidak apa-apa. Bagaimana? Bupati tidak menyulitkanmu kan? Benar, Benar, kami semua sampai khawatir. tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bupati hanya bertanya tentang menanam kentang. Setelah ditanya, tidak ada masalah, jadi aku dibebaskan. Aduh, syukurlah. Syukurlah, tidak apa-apa. Karena semua ada di sini, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Di desa kita sekarang, tanah mana lagi yang bisa disetujui untuk membangun rumah? Aku ingin membangun rumah dengan 4 ruangan. Kira-kira butuh berapa banyak uang? Membangun rumah? Adik Euro, kamu mau membangun rumah? Aku dan anak-anak tinggal di tempat ini sudah lama sekali. Bocor dan berangin. Hidup tidak bisa terus seperti ini, hanya asal-asalan. Jadi aku ingin mencari tempat untuk membangun rumah yang layak. Tempat yang bisa melindungi dari angin dan hujan, rumah. Oh begitu, niatmu baik. Adik Euro. Di sebelah timur ada tanah kosong, lebih baik dimanfaatkan. Untuk membangun rumah saja.
Tempat itu bisa dipakai? Apa maksudmu? Kamu baru saja menyumbangkan kentang, sebidang tanah kosong. Siapa yang berani menyulitkanmu? Pakai saja. Benar juga. Istirahat dulu, kamu terlihat lelah. Ini kayu untuk rumah baru kita, tidak boleh asal-asalan. Aku bawa makanan enak. Ibu, kamu sudah kembali? Eh bien. Pulang kerja. Ziwan, istirahat dulu, makan sedikit. Ibu, tidak usah. Aku akan buat lebih banyak. Paman Shen bisa lebih santai, tidak perlu merepotkannya terus. Nona Xiao tahu. Alat pemotong ranting di taman itu yang bagus. Bisa dipinjam? Maksudmu gergaji mesin? Bisa dipinjam, tapi harus mengajukan permohonan. Bagus, dengan alat itu, kayu ini bukan masalah. Setengah hari selesai. Xiao. Hari ini adalah hari pertama Erdi masuk sekolah. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Aku harus menjemputnya, sekalian membawa apel ini. Untuk dijual dan ditukar uang. Boss, tolong ambilkan 2 untukku. Apa yang dilakukan perempuan hina ini di sini? Ibu. Kenapa ibu datang? Menjemputmu, sekalian menjual sesuatu. Bagaimana? Hari pertama masuk sekolah, apakah gurunya galak? Teman sekelasnya baik-baik saja. Guru kecil memujiku karena cepat belajar. Anak baik. Tapi, guru bilang, suruh kami mencari kumpulan puisi untuk dibaca. Tapi, kita tidak punya. Kumpulan puisi. Ibu akan cari cara, ayo. Makan apel dulu. Ibu, ini besar sekali. Aku tidak mau makan. Kalau dijual, pasti bisa dapat harga bagus. Jangan khawatir, ibu punya 1 keranjang penuh. Ayo pergi. Perempuan ini telah membuatku menderita. Kamu malah hidup semakin baik. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa seluruh keluargamu untuk mati bersamaku. Orang tua brengsek menyia-nyiakan makanan. Sedang makan. Kamu adalah Chen Laoyin. Pergi. Kalian. Keluarga kami tidak mau menerimamu. Chen Laoyin, kamu makan minum gratis di rumah kami. Kamu pikir aku dan mudah ditindas, ya? Saudara Taniu, kamu tahu dari mana kentang ini berasal? Ini, bukankah dari pejabat korup istana, yang makan enak minum enak, lalu memberikan sedikit sisa untuk kita? Siapa yang tidak tahu? Tunas kentang ini adalah dari Tian Yuro. Itu adalah kakak baikmu yang memberikannya. Omong kosong. Perempuan Tian Yuro itu punya kemampuan sehebat itu? Tidak percaya. Sekarang dia sangat sukses. Kentang seperti ini, dia sudah tidak mempedulikannya lagi. Siap makan adalah nasi putih dan mie halus. Buah segar sebagai camilan. Rumah besar yang luas itu hampir selesai dibangun. Kamu bilang siapa? Tian Yuro. Kakakku. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya. Tapi hari ini, melihat Paman Tian terbaring di tempat tidur menderita, kalian malah makan makanan jelek itu. Sungguh, tidak tega melihatnya. Dia, Tian Yuro, sudah sukses. Hidup enak, makan enak. Kamu bilang, bagaimana bisa dia melupakan ayah dan kakak kandungnya begitu saja? Menguras minyak dari tulang pun tidak sekejam ini. Bagus sekali kau, Tian Yuro. Membuat ayah jadi seperti hantu. Sendiri malah menikmati hidup mewah. Kacau saja, semakin kacau semakin baik. Tian Yuro bisa memicu api ini. Aku lihat, bisnis gelapmu yang memalukan itu masih bisa ditutupi atau tidak.
Ziwan, lihat, ibu bawa pulang. Mainan apa yang bagus? Ibu, ini. Benda besi apa ini? Kelihatannya aneh dan seram. Ini adalah harta karun yang ibu pinjam dari dunia dewa. Namanya gergaji mesin, lihat baik-baik ya. Ebyo. Ini. Suara apa ini? Lihat kalian pengecut, lihat baik-baik. Ibu. Benda ini sungguh ajaib. Ini 100 kali lebih cepat dari golok, tidak, 1000 kali lebih cepat. Tentu saja, barang dari dunia dewa, mana mungkin biasa. Sangat menghemat tenaga, ayo Ziwan, kamu coba. Aku bisa tidak ya? Jangan pengecut, takut apa? Pegang ini. Mereka di sini. Hem. Ibu, sama sekali tidak butuh tenaga. Langsung terpotong. Bagus sekali ibu, dengan ini, rumah baru kita akan lebih cepat selesai. Tidak perlu lagi memegang baskom ke sana kemari menampung air saat hujan. Tinggal di rumah baru, rumah besar yang baru. Tomat yang dibeli di supermarket ini sungguh segar. Sup adonan yang diajarkan kakak Wang pasti disukai anak-anak. Tianyuero, Kelluer. Tian dan Yu, setan sialan ini mau apa di sini? Tian dan Yu, kau mau buat onar apa lagi? Orangnya aku antar ke sini, terakhir kau buat ributan. Membuat ayah stroke, lumpuh, mulai sekarang kau yang merawatnya. Merawatnya sampai akhir hayat. Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Tian. Jangan banyak bicara. Dia ayah kandungmu, berani kau tidak merawatnya? Percaya tidak percaya, aku akan buat seluruh desa mencaci habis-habisanmu. Biar kau tenggelam dalam hinaan. Dulu kalian hampir membunuhku dan dua anakku, kenapa tidak bilang dia ayah kandungku? Saat kalian hampir membunuh dua anakku, kenapa tidak bilang dia ayah kandungku? Dengar baik-baik, kalau kau berani meninggalkannya di sini hari ini, aku akan bakar rumahmu dan menyiram seluruh kotoran ke seluruh anggota keluargamu. Kami bisa saja merawat ayahku. Tapi dengan syarat, 10 tael perak dan 20 kilo beras premium setiap bulan. Wajahmu tebalnya melebihi tembok kota yang berbelok. Berani-beraninya kau meminta. Mimpi di siang bohong. Tidak mau memberi? You're a Sendairi. Tianyuro. Mau tidak mau, kau harus menerimanya. Menurut hukum dinasti Sheng, Tianyuro tidak bertanggung jawab merawat orang tua, apalagi dia masih punya anak sepertimu, tidak perlu dia yang urus. Dasar tidak tahu malu. Jangan sok pakai hukum. Kalau bukan karena orang ini, ayahku tidak akan lumpuh. Dia harus bertanggung jawab. Ini hutang yang harus dia bayar. Bukan ibuku yang salah, tapi kalian berdua yang berbuat jahat. Tuhan tidak terima, jadi kalian dapat balasan. Pantas. Apa ini? Tian dan Yu. Berani kau bersumpah, tidak pernah menggantungku dan adikku di pohon. Dan membiarkan serigala memakan kami? Aku cuma mau menakut-nakuti kalian. Memberi pelajaran, ngerti tidak? Yang mengikat Ziwan Si Cheng di pohon. Ya mereka berdua. Dasar tidak punya hati. Menggantung orang di gunung liar yang ada serigalanya, itu namanya memberi pelajaran? Menurutku, kalian memang berniat membunuh untuk merampas harta. Kamu siapa? Kok membela janda itu? Apa sih tidak tahu malunya itu sudah memberimu sesuatu? Kamu. Ah ini. Bawa dia pergi. Aku akan menyambung lenganmu. Kalau tidak mau bawa, lengan ini jangan harap bisa dipakai lagi. Aku bawa. Kumohon, sambungkanlah lenganku. Dasar penchkut tidak berguna. Sialan. Semua membela orang ini. Paman Shen Hao, gerakanmu tadi luar biasa. Kak Shen, hari ini berkat bantuanmu. Hari ini kita masak makanan enak di rumah. Mau masuk makan? Nggak usah, adik Yuro, kalian makan selagi hangat. Oh iya, soal rumah barumu udah hampir selesai dibangun. Sebelum akhir bulan pasti bisa pindah. Kakak Shen, soal rumah ini, terima kasih banyak. Uang ini harus kamu terima. Kebanyakan nih kayunya. Ini si Ziwan yang motong. Ngirit banyak biaya bahan. Uang upah dibagi ke warga, nggak kepake sebanyak ini. Berkat bantuanmu. Cuma kami ibu dan anak-anak, mana bisa. Rumah ini
ini bisa berdiri. Kalau uang ini nggak kamu terima, tidurku nggak bakal nyenyak. Baiklah, nggak bisa nolak. Aku pergi dulu. Ayo anak-anak, masuk minum sup. Ibu malam ini pergi ke dunia dewa, baru pulang jam hai. Jaga diri ya di rumah. Kunci pintunya, tidur cepat. Iya, Bu. Ayo, tempat ini bagus. Aku minum dulu. Ayo, bersulang, makan. Kakak Wang, orang sini kok bisa makan enak banget ya? Ini kan area wisata kita, tempat paling banyak rezekinya. Lihat tuh, makanan enak segini aja mereka nggak habis. Di sana ada danau juga. Nanti habis acara, kita bisa ambil pulang. Katanya acara malam hari buruh nanti ramai banget. Tapi ini, udah gelap gulita, lampu nggak ada. Nanti kita gimana? Apaan nih? Lebih terang dari senter? Kok bisa ajaib banget sih? Ini namanya lampu tenaga surya, nggak pakai kabel. Siang ditaruh di bawah sinar matahari, dia bisa nyimpan. Cahaya matahari. Malamnya bisa dipakai. Wah, di mana bisa beli ini? Harganya berapa? Kakak, lucu banget deh. Di aplikasi ini aja, murah kok. Yang buat camping gini, cuma puluhan ribu. Lihat yang ini, cuma 80 ribuan. Aku kasih uang, beliin aku satu ya. Aku juga mau satu. Orang ini kok kayaknya kurang pinter ya. Nggak usah ribet, kalian punya HP, beli sendiri aja. Nggak usah beli dari aku. HP itu apa? Bagus, akhirnya datang. Aku ini manusia. Keluar jadi sapi dan kuda. Cuma 3.000 yuan. Tidak melakukan, lalu apa? Lalu apa? Lalu apa lagi? Lalu apa? Lalu apa lagi? Lalu apa? Lalu apa lagi? Gila banget, tetap harus libai. Aku yang kecanduan main King of Glory pun nggak bisa nyanyi kayak gitu. Kakak Wang, lagu zaman sekarang. Benar-benar beda banget. Mohon maaf ya, mohon maaf. Seru banget, ayo, main ke sana bentar. Nona Xiao Tao. Ada? Nona Xiao Tao, apa itu ponsel? Kok bisa beli lampu? Panduan dasar penggunaan ponsel proses belanja online. Sudah dimasukkan ke otakmu lewat sistem. Praktis banget. Aku juga mau belanja online, gimana caranya beli? Di mall nggak ada barang, kalau semua mau. Lebih dari 5 orang minta, sistem bisa bantu pesan. Terus harganya berapa? Rentang harganya luas, tapi baru-baru ini ada subsidi. Subsidi produk elektronik, 20%. Artinya barang 100 yuan, kamu cuma bayar 80. 100 kurang 20, terus yang termurah berapa? Setelah subsidi, smartphone kelas paling rendah, 188 yuan bisa punya. Cuma 188? Capek banget aku. Para turis itu bikin aku mati. Satu-satu mau tusuk aku pakai pisau, nasibku sial banget. Apa ini? Enak banget lemon, lihat nggak? Tertulis di atas. Aku belum pernah lihat benda ini, di mana bisa dapat? Benda ini suka hidup di tempat yang hangat. Ada di selatan. Demi lemon, aku akan terus menyerang ke selatan. Udah deh kamu. Kamu menaklukkan wilayah sebesar apapun. Nggak bakal cukup buat anakmu menghambur-hamburkan. Ini, di mana bisa dapat lampu ajaib kayak gini? Ponsel? Di ponsel bisa beli, cuma 188 yuan. Bisa beli, kalau kalian tertarik. Bisa minta panduan penggunaan ke Nona Xiao Tao. Benda ajaib kayak gini, mana bisa dinikmati sendiri, kasih aku 10, hadiah. Untuk yang berjasa. Kasih aku 1. Aku juga mau 1. Aku juga mau. Kalau begini, orangnya sudah cukup. Hari ini memang melelahkan. Tapi dengan makanan enak di tangan. Dan peralatan baru yang diharapkan, ini tetap menyenangkan.
Ayo, rekan-rekan. Untuk pertemuan langka kita, mari minum bersama. Perselang. HP ini benar-benar harta karun. Barang yang dijual seharga 10 yuan di pusat perbelanjaan objek wisata. Di sini cuma 3 yuan. Uang yang dihemat ini bisa beli banyak barang bagus lagi. Tolong potong harganya. Dapatkan gratis. Ini tidak bisa dipotong. Kalau dipotong, HP kesayanganku ini bisa rusak. Jangan, jangan. Ibu, aku pulang. Zicheng sudah pulang. Ebio. Ayo, ayo, cepat duduk. Ini ibu bawa khusus dari sana untukmu. Ini semua ditulis langsung oleh sastrawan besar yang ibu kenal di dunia dewa. Coba lihat, berguna tidak buatmu? Bakat alam pasti berguna, uang habis pasti kembali. Yang bisa menulis puisi seperti ini pasti orang yang seperti dewa. Ibu, anak ingin bertemu langsung dengan orang hebat ini. Bisa ibu ajak anak ke dunia dewa? Siap saja tidak KPA. Zicheng, tempat itu benar-benar tidak bisa kamu datangi. Tapi, ibu bisa jadi kurirmu. Apa yang ingin kamu tanyakan, atau artikel apa? Yang ingin diberi masukan, tulis saja semuanya. Ibu akan antarkan sendiri, dan ibu akan minta sastrawan besar ini untuk memberimu masukan langsung. Ibu, hebat sekali. Dengan bimbingan dewa ini, aku pasti bisa lulus ujian. Memuliakan keluarga, membuat ibu hidup enak. Anak baik. Ibu, ibu memindahkan matahari ke rumah kita? Terlalu terang. Ini namanya lampu tenaga surya. Mulai sekarang, di rumah kita tidak perlu lagi menyalakan lilin yang membuat mata pedih ini. Sangat terang. Rumah Tianyuero. Ada apa yang aneh sebenarnya? Kakuro. Pemberitahuan darurat. Perlu lembur, hadiah lembur 100 yuan. Tentu saja bisa. Hantu. Hantu. Ada hantu. Kakuro, berhenti sebentar. Ada kabar baik yang sangat besar. Aku ingin memberitahumu secara resmi. Setelah evaluasi ketat oleh manajemen objek wisata baru-baru ini, diputuskan mulai hari ini, kamu akan dipromosikan menjadi mandor bagian kebersihan objek wisata. Gaji bulanan juga akan dinaikkan menjadi 600 yuan. Kakak Euro, selamat ya. 600. Ya, ini baru awal, kerjakan dengan baik. Jika performamu bagus sampai akhir tahun, masih ada kesempatan untuk dipromosikan menjadi supervisor. Terima kasih Nona Xiao Tao, terima kasih objek wisata. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Ini kan Mandor Tian yang baru dipromosikan? Selamat ya. Naik jabatan Tian Gaji, 2 kebahagiaan psikologis. Mandor Tian, selamat, makan dari kemampuan sendiri, pantas dapat promosi. Aku Lauju, mendukungmu. Saudari, kamu hebat ya, ada kabar baik. Jangan sampai lupa sama kakak ya. Terima kasih semuanya, aku bisa seperti ini. Karena bantuan kalian semua, ini semua berkat keberuntungan. Oh ya, Jenderal Meng, nanti saat lewat pos pengiriman, tolong turunkan aku. Aku mau mengambil paket. Oke, tidak masalah. Perhentian berikutnya, pos pengiriman. Ibu, Ibu, kamu sudah pulang. Ini semua apa? Ini semua adalah hadiah yang sengaja ibu bawa dari dunia dewa untuk kalian. Jiwan, ibu tahu kamu suka berlatih bela diri. Ini adalah pakaian khusus untuk latihan kungfu. Namanya baju tai chi. Bahannya bagus, nyaman dipakai, dan sangat praktis. bahan ini licin sekali. Terima kasih ibu. Xiao Xia, ini untukmu. Ini namanya tablet kalsium. Sekarang kamu sedang hamil. Perut membesar, kaki mudah kram, badan juga tidak nyaman. Ini bisa membantu meredakannya. Makan 1-2 tablet setiap hari, ingat ya. Terima kasih ibu, aku pasti akan rutin memakannya. Si Cheng, seorang pelajar.
Juga perlu alat tulis yang nyaman. Mulai sekarang, gunakan ini untuk menulis artikel dengan baik. Berusahalah untuk segera meraih gelar. Ebio. Terlalu berharga. Anak pasti tidak akan mengecewakan harapan ibu. Yuro, ini adalah mainan kecil yang sengaja Ibu bawa untukmu. Ibu juga punya kabar baik yang sangat besar untuk kalian. Rumah baru kita sudah selesai dibangun. Besok, kita pindah. Asyik, asyik. Tenang, tenang. Ibu punya kabar baik lagi. Untuk kalian. Ibu kalian dapat promosi di dunia dewa. Gajinya 3 kali lipat dari sebelumnya. Selamat atas promosi ibu. Ibu. Hebat banget. Ibu, kamu sudah bekerja keras. Ibu yang paling hebat.